Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Septiani, mahasiswi Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Di tugas mata kuliah teori belajar ini, saya akan menyampaikan mengenai konsep pembelajaran kontekstual. Konsep pembelajaran kontekstual adalah belajar dengan mengkorelasikan materi pembelajaran. Korelasi di sini diartikan sebagai mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, maupun dunia kerja. Secara umum, pembelajaran kontekstual adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada memahami konteks atau situasi yang sebenarnya dari peserta didik dan mengembangkan pemahaman serta keterampilan mereka. Pembelajaran kontekstual dilakukan melalui pengalaman nyata, baik itu kasus-kasus atau situasi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Proses belajar yang sesuai dengan konteks adalah hal yang penting bagi siswa, supaya ilmu yang diterima dapat dipraktekkan dengan lebih mudah oleh peserta didik. Selain itu, pembelajaran kontekstual juga penting untuk menumbuhkan kepekaan peserta didik mengenai potensi dan permasalahan di sekitarnya, sehingga dapat mendorong berkembangnya ide dan inovasi yang dibutuhkan di lingkungan siswa. Dalam konsep pembelajaran kontekstual, peran guru adalah memfasilitasi siswa untuk mendapatkan hal yang baru, baik itu pengetahuan ataupun keterampilan yang mereka dapatkan dipelajari secara mandiri, bukan hanya menurut perkataan seorang guru. Untuk memfasilitasi siswa, guru dapat merancang lingkungan pembelajaran yang memadukan sebanyak mungkin pengalaman belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam lingkungan seperti itu, siswa menemukan hubungan yang bermakna antara materi yang diajarkan dan dalam prakteknya di dunia nyata. Pengaplikasiannya sebagai contoh ketika seorang guru menerangkan materi mengenai wudhu. Setelah itu, guru mengajak para siswa untuk mempraktekkan mana yang menjadi sunah-sunah wudhu dan mana yang menjadi rukun wudhu. Dengan menerapkan konsep pembelajaran kontekstual ini, berarti pendidik sudah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa dapat dituntut untuk berpikir aktif, kritis, dan kreatif. Guru juga dapat melatih siswa dalam bekerja kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sehari-hari, sehingga diharapkan terbentuknya kerjasama yang baik. Pada akhirnya, pembelajaran akan berlangsung secara menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Kemudian terdapat 7 prinsip dalam konsep pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama ada prinsip konstruktivisme. Dalam prinsip konstruktivisme, maknanya adalah siswa mengkonstruksi atau membangun pemahaman mereka dari pengalaman yang baru berdasarkan pengetahuan awal mereka. Berdasarkan prinsip ini, menyeimbangkan peranan guru dan siswa. Guru tidak banyak berperan, tetapi lebih bersifat sebagai fasilitator. Prinsip ini berfungsi membantu siswa dalam memahami konsep suatu materi. Pembelajaran melalui learning by doing atau melakukan kegiatan sambil belajar, sehingga diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan melekat dalam benak siswa. Yang kedua adalah prinsip inquiry. Dalam prinsip ini, siswa menemukan pemahamannya dari suatu permasalahan yang ada, baik dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan sekitar peserta didik. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, sehingga siswa tidak hanya menguasai materi, tapi mereka juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip bertanya. Bertanya dalam proses pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan
menilai kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, komunitas belajar. Siswa diorganisasikan dalam kelompok yang dapat menunjang kegiatan belajarnya secara kondusif dengan cara bekerja sama dalam proses pembelajaran, saling bertukar pikiran dan pengalaman. Yang kelima, prinsip pemodelan. Prinsip ini digunakan agar dapat membentuk imajinasi siswa. Guru dapat menggunakan berbagai model dalam proses pembelajaran untuk memperjelas pemahaman siswa, bisa dari berbagai sumber. Prinsip yang keenam adalah refleksi. Refleksi adalah cara berpikir siswa tentang apa yang baru mereka pelajari atau berpikir kembali tentang apa yang dilakukan di masa lalu. Dalam prinsip ini, siswa ketika sudah mempelajari suatu bab materi tidak mudah merasa puas, akan tetapi bertanya kepada diri sendiri apa yang harus dilakukan selanjutnya dan apa yang didapatkan dari pembelajaran tersebut, terus apakah itu sulit atau mudah. Prinsip yang terakhir adalah penilaian otentik. Penilaian ini adalah penilaian yang melibatkan peserta didik secara realistis dalam menilai prestasi mereka sendiri, berisi informasi atau data yang dikumpulkan dari berbagai sumber melalui berbagai metode dan dilaksanakan di waktu tertentu. Ciri-cirinya berbasis hasil kerja, realistis, sesuai pengajaran, sebagai contoh dengan presentasi, praktek, hasil tes, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.